Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutb al bidayati wan nihayat khalifatillah bi khazain al ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi ma damat as sadat wal qadat salatan tabdahu lana biha wa bil khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa rizqina bi awladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aina ma kanu fi jami'il jihad wal bilad wa tunjina biha wa iyyahum min jami'il ahwali wal afat من شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Pasal yang kedua, cara-cara meninggalkan maksiat batin. Maksiat zahir sudah, yaitu maksiat yang andaknya di dalam hati. Ini penyakit ini atau maksiat ini bisa ada di hati siapa saja lah. Kada begaduhnya. Jadi bisa ada di hati orang alim ataupun orang kada alim, orang sugih, kada sugih, orang pejabat atau kada pejabat. Jadi seluruhnya bisa dihinggapi penyakit hati. Kelupang misalnya menaku kada aja nah kada mau tuh. Jadi bisa seluruhnya karena ketahuilah bahwasannya sifat yang tercela yang ada di dalam hati itu banyak sekali. Jadi kada kehitungan, banyak benar. Dan mensucikan hati dari kotoran itu atau penyakit itu berhajat kepada usaha yang berterus-terusan. Jadi kada ada bahampihan. Maka mengobati penyakit hati itu pak khusus ilmunya adalah pertama secara dasar sifat 20. Lalu pengembangannya, pemeliharaannya secara terus-terusan adalah tasawuf. Jadi tasawuf itu kada kawa ampih belajar. Kecuali kita mati hanya ampih. Nah, di sini dipadahkan berhajat kepada usaha yang berterus-terusan. Berarti ada pelajaran yang terus kita pelajari. Sebagaimana iman kadang naik, kadang turun. Nangka itu juga iman tuh ya anaknya di hati kita tadi. Manakala cara mengobatinya pula sangat susah. Nah, susah benar sebab ada orang yang bujur-bujur mengaku aku sakit di dalam hatiku banyak penyakit kadada. Amun bapak ada sakit gigi banyak, bapak ada sakit parut banyak, bapak ada sakit macam-macam banyak. Tapi kalau bapak ada aku nih pak tahulah pria aja kadada saku gitu ngalih benar jadi kayak itu. Yang bujurnya bapak dah barasih, bapak dah bagus, bapak dah baik, maka itu sulitlah, susahlah untuk mengobatinya. Sangat susah dan telah hilang pula ilmu dan amal yang mesti diikuti untuk membersihkan hati. Nah, pelajaran yang mengajarkan untuk supaya paham tentang masalah penyakit hati dan amalan supaya penyakit hati itu hilang, itu pun sudah mulai kada tapi diajarkan lagi. Nah, jadi mulai hilang Jesiden ilmu dan amalnya itu karena orang telah melupakannya. Dan mereka yang melupakan itu terlalu sibuk dengan menghimpunkan perhiasan dunia. Nah, kada ingat lagi lawan kebersihan hati. Yang ada membanyaki harta benda dunia aja. Dan telah kami sebutkan segala yang berkenaan, yang berhubungan dengan masalah ini, pembersihan hati ini di dalam kitab Ihya Ulumuddin pada juz yang membicarakan al-muhlikat. Artinya perkara-perkara yang membawa kepada kebinasaan. Juz yang ketiga itulah. Dan pada juz yang membicarakan al-munjiyat, artinya perkara-perkara yang perlu diikuti untuk mendapatkan keselamatan. Itu juz yang keempat. Nah, dalam kitab Ihya itu dibahas secara detail. Nah, insya Allah itu dalam kitab Syarus Salikin kena lebih detail lagi Jasidin.
Walaupun demikian, di sini ujar Imam Ghazali, kami mencoba untuk menyebutkan 3 perkara saja karena mengambil ringkas daripada sifat-sifat hati yang sangat jahat. Nah, 3 aja. Cak ibaratnya tuh perwira-perwiranya, yang pejabat tingginya, yaitu sifat yang galib. Arti galib itu kebanyakan ada di kalangan para ulama yang ada pada zaman sekarang ini. Nah, jadi penyakit ini kada belampunya siapa aja. Nah, bahkan penyakit hati ini pemicunya bisa karena ilmu, timbul sombong, bisa juga karena harta, timbul sombong. Kalaunya kita kada beilmu, napa disombongakan? Mun kada beharta, napa disombongakan? Kan ya, kalau sudah pamiskinnya di kampung, penyombongnya pulang, mai. Penyombongnya bersupan benar. Supaya engkau dapat jauhi daripadanya, karena sifat-sifat ini membawa kepada kebinasaan diri dan merupakan sebab bagi beberapa sifat-sifat yang tercela. Jadi 3 yang sedikit Sidin jelaskan ini, penyakit hati ini Sidin, bila sudah ada sabigi biasanya cagar menimbulkan bigi-bigi yang lain dari penyakit hati. Nah, jadinya berbawaan non penyakit yang lain. Juruh ini apa kompilasi kah? Yalah, kompilasi lain lah. Komprehensif kah? Dan ngaji lah. Kalkulator lain lagi nih. Kalkulator. Anak juga bahasa plastik, kada paham ngalih benar. Orang dusun ka kota. Sifat-sifat itu ialah, nah 3 macam ini. Hasad nih bahasa kitanya hiri, tapi ada dengkinya. Hasad namanya. Amun hiri aja itu masih manusiawi. Melihat orang alim seorang asa hendak juga itu manusiawi, bahkan itu tanda orang hidup. Tapi mun hendak kita yang alim, orangnya tuh sampai jadi alim tapi bungul. Nah, itu dengki narannya. Melihat orang sugih, hiri manusiawi masih. Tapi mun kehendak kita orang tuh kebakaran rumahnya habis berataan, jadinya miskin, kita pun yang sugih. Nah, itu yang kada bagus. Dengki narannya. Amun hendak sugih sama-sama sugih, bagus. Hendak alim sama-sama alim, bagus. Maka itu sifat manusiawi yang bagus sudah. Pertama hasad, yang kedua riya. Riya ini minta lihat makhluk, atau minta perhatiakan makhluk, atau minta nilai makhluk, walaupun makhluknya kada ada di hadapan kita. Amun ada di hadapan jelas sudah, bisa juga kada ada di hadapan, tapi tergolong riya. Ini pembahasannya dalam tasawuf luas lah. Nah, 2 sudah. Yang jelas riya ini diartikan secara singkat, hati seseorang itu masih dipengaruhi oleh penilaian makhluk. Maka ujung-ujungnya minta dipuji, kada hakum dicela. Itu ujung-ujungnya orang yang riya ini. Yang ketiga ujub. Nah, ujub ini melihat diri kagum. Nah, itu ujub narenya. Melihat diri lalu kagum. Asalnya mau ungut, cuman tapakur dulu asalnya. Maka di atas sajadah pulang. Nah, menghadap kiblat, tasbih gonol, bagamis tali hati lawan diri. Rajin juga li aku beribadah, jangan ujub tuh. Rajin juga li aku beribadah. Amun dibanding-banding di kampung sini, aku mah banyaknya. Nah, bagaimana ujubnya tuh? Nah, lihat aja orang ini sambat ya, sarik tuhnya. Sambat ya pengulir beribadah tersinggung. Nah, ini orang ujub. Itu orang ujub tuh ujung-ujungnya ya katujuh dicela juga ujung-ujungnya. Katujuh dipuji. Nah, kada katujuh dicela. Ujub. Maka bersungguh-sungguhlah engkau dalam membersihkan hatimu dari 3 penyakit ini. Karena apabila engkau telah dapat membersihkan hatimu daripada 3 penyakit ini, engkau akan dapat mengetahui cara-cara untuk menjauhkan diri daripada sifat-sifat keji yang lain-lainnya. Nah, jadi yang 3 macam ini, nah model kayak 3 macam ini poros tengahnya lah. Nah, bila 3 macam ini hilang, insya Allah yang lain itu kada ada kekuatan. Nah, cuma secara dasar ini ujian Guru Sumbul Bahari lah, kada kawa kita menghilangkan ujub, riya, hasad, penyakit hati yang utama ini, kecuali bujur-bujur nahab di sifat 20 dulu. Itu 1. Kada kawa, walaupun kondo-kondo sifat tasawuf, pelajaran tasawuf belajarinya, tapi dasarnya kada belajarnya.
Malah ujung-ujungnya rasa palimnya tasawuf akhirnya. Nah, jadi belajar sifat 20 dulu dasarnya. Mun kawa kita menghilangkan yang 3 ini jasidin, maka kawa juga menundukkan penyakit hati yang lain-lainnya. Tetapi seandainya engkau tidak mampu membersihkan, mensucikan hatimu daripada yang 3 ini, maka engkau lebih tidak mampu lagi menghadapi sifat-sifat yang lainnya. Sebab makin berbanyak, makin bekerja sama ya. Nah, lawan bila sudah ada sabigi lah, misalnya hasad ada sudah di hati kita, maka syaitan tuh mahurung. Seandainya hasad kadada, riya kadada, ujub kadada, maka syaitan pun berjauhnya kehilangan modal. Yang mana yang segan dibisikakannya dadanya. Nah, jadi syaitan itu begini dengan kita juga, kita membukakan pintunya, ini masuk. Nah, kayak itu. Dan janganlah engkau beranggapan, jangan engkau menyangka bahwa apabila engkau sudah mempunyai niat yang baik dalam mengaji ilmu, misal nih penuntut ilmu, bisi niat baik sudah hendak mengaji ilmu nih, berarti engkau telah selamat dari segala sesuatu yang berbahaya. Jangan angka itu sangkaan di sini. Sedangkan di hatimu masih bertapik itu mestinya masih ada sifat hasad. Amun masih ada sifat hasad, masih ada sifat riya, masih ada sifat ujub, nah hati-hati kita walaupun gawian kita menuntut ilmu. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, talasun muhlikatun, ada 3 yang mencelakakan seseorang. 3 ini anaknya di dunia, tapi kena celakanya di akhirat. Pertama, syuhun muta', yang kedua wahawan muttaba', yang ketiga wa'ijabul mar'i min nafsih. Artinya ada 3 sifat yang dapat membinasakan seseorang kena di akhirat. Seluruh amalnya kada berfungsi lagi. Yaitu pertama sifat bakhil yang dipatuhi. Bakhil ini bahasa Arab, bahasa kitanya pamalar. Basi sifat pamalar sebenarnya itu masih manusiawi aja. Tapi jangan ditulusakan, yang tapi dituruti terus nah. Wayah-wayah kita palampang nih kita. Inya hendak memelarakan, tapi kita karasi, jangan yang dituruti terus. Nah, amun pamalar aja tapi kada dituruti, kada dipatuhi, ada apa-apa. Sebab manusia ini rata-rata bisi sifat pamalar. Cuma ada yang mempatuhi, patuh, taat dan pamalar tadi, ada yang kada patuh. Nah, itu aja. Yang kedua hawa nafsu yang diikuti. Mun hawa nafsunya pain-pain aja jerung ini. Tapi yang pain-pain lah. Pine-pine. Nah, tapi mun diikuti lah itu yang berbahaya. Yang ketiga merasa bangga dengan diri sendiri. Kada apa-apa asal mulanya kita ada merasa bangga, kada apa-apa, tapi langsung beristighfar, astagfirullah li. Nah, ulun. Pertama cara meninggalkan sifat hasad. Ini caranya. Jadi mun hendak tahu kayak apa hasad, hendak hilang hasad di hati, kita harus pinandu dulu lawan hasad ini. Apa garan hasad itu? Sebab mengenal musuh, makin sempurna kita mengenal musuh, makin mudah kita melumpuhkannya. Makin kita dipinandu, makin mudah kita dikalahkannya. Nangka itu. Sifat hasad ini adalah cabang dari sifat bakhil. Nah, jadi cakanya orang tuh bersifat pamurah aja, kada mungkin ada hasad di hatinya. Arti pamurah tuh bak orang lebih, ada apa biasa aja. Nah, kada mungkin ada hiri. Misalnya inya tuh bang mamah pamurah, ada gin punuhnya diberi julungnya ke orang. Ada orang berabut, inya kada dapat kada apa-apa. Kenapa? Inya sudah yang ada gin di julungnya, mulanya berabut. Nah, lalu yang orang tuh yang mau lahir itu kayak ini, inya sudah pamalar, ada orang berbagi lalu berabut, inya kada dapat, lalu hiri lawan yang dapat. Nah, itu maksudnya. Itu contoh atau kayak itu, jauh urusan kias saja tuh seluruhnya. Nah, kita sudah bersifat pamurah, kadang mungkin ada hasad. Maka dipadahkan di sini cabang dari sifat bakhil, hasad itu. Karena orang yang bakhil ialah orang yang tidak mau memberikan sesuatu yang ada di tangannya kepada orang lain. Satu. Dan sahih ini tuh bang, sahih syahihun yang suhun muta' tadi teh, itu lebih ganas lagi kakatuha oleh bakhil, bersangatan bakhil.
Bakhil aja kada bagus, apalagi syahih yang suhun itu nah. Yang suhun muta, yang hadis Nabi suhun muta. Yang ya Nabi ada 3 yang mencelakakan. Pertama suhun muta. Nah, suhun itu bakhil tapi dan sanak tuha uli bakhil. Artinya banget lagi bersengatan bakhil. Ialah orang yang tidak mau melihat karunia Allah Ta'ala atau kekayaan Allah Ta'ala yang sebenarnya bukan perbandaraannya tercurah kepada siapa saja daripada hamba Allah Ta'ala. Maksudnya kayak ini nah, kan yang ada di alam semesta pun Allah Ta'ala ya kalau. Nah, inya kadarila ada hakon bahwa orang itu berisi kasugihan, besi hartanya kada hakun. Kehendaknya inya aja yang sugih. Nah, itu narannya lebih tinggi derajatnya daripada pamalar. Pamalar itu kan memalarakan ampun dirinya. Kalau yang suhun mutan ini memalarakan ampun orang. Nya kada hakun orang dapat dari orang, kehendak inya aja yang dapat. Paham lah pian nih? Bisa bingung sama nih. Bingung mau ngopi dulu nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rasa kopi juga ini. Nah. Misal contoh nak ini nah, supaya mudah dipaham. Kenapa disebut kakatuha oleh bakhil? Suhun tadi ulun bisi bini ulun bisi duitnya seorang. Nah, lalu inya memalarakan lawan duitnya, bakhil naranya. Nah, suatu hari ulun ini bersedekah, duit ulun seorang lain duit bini, sarik bini ulun, memalarakan duit ulun. Nah, ini naranya ada kakatuha oleh bakhil, memalarakan ampun orang. Nah, paham sudah lo nih? Kehendak bini ini bini aja dibari, seorang aja dibari, orang jangan. Nah, amun mamalarakan pun seorang bakhil narannya, mun mamalarakan pun orang ini kakak oleh bakhil ya sohon tadi ganas lagi nih tuh pun orang dimalarakan, paham lebih nih. Nah, maka sahihun ini lebih jahat dari bakhil. Dan orang hasad ialah orang yang merasa keberatan bahwa Allah Ta'ala mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada salah seorang di antara hambanya, hirinya. Jadi sama ada nikmat itu berupa ilmu, berupa harta, atau kecintaan manusia. Nah, atau apa saja pemberian yang diberikan Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Sehingga orang yang hasad ini bercita-cita kalau boleh jasiden nikmat Allah Ta'ala itu hilang dari orang lain itu, walaupun ia tidak mendapatkan apa-apa keuntungan dari hilangnya nikmat tersebut. Nah, asal jangan tak orang tuh aja kada bapak aja aku kada dapatkan masalah, yang penting ia jangan dapat ya. Nah, itu kan gak sebenarnya nih. Maka sifat hasad ini adalah kejahatan yang luar biasa. Karena itu Rasulullah SAW pernah bersabda, al hasadu bermula sifat iri dengki, yakulul hasanati memakan habis seluruh kebaikan yang ada kita kerjakan, yang di diri kita yang kita gawin ini. Nah, kama taqulun naru al hataba, sebagaimana memakannya api akan kayu yang kering. Artinya sifat hasad itu memakan akan pahala seperti apa? Seperti api memakan kayu bakar. Nah, jadi orang hasad beramal, amalnya kada pahala, habis sia-sia. Itu orang hasad. Berarti berbahaya benar. Maka kita kan disuruh banyak-banyak sangu, sagan bulik nih. Ya kalau kan bulik berataan jagarnya nih, banyak-banyak sangu, tapi sangu kada ada, perasaan kita ada. Nah, adalah rugi kita. Nah, teman-tahun nang itu nah, kada mau bawa obat misalnya kan luar binasa juga. Kada hakon bawa obat. Kita nyaman garing sedikit lalu nak bawa obat. Tapi kalau urusan hati yang pehirian tuh santai aja kita, padahal ini yang paling berbahaya nih. Ujar bubuhan orang al-hikmah lah, penyakit zahir sesakit apapun, saparah apapun, ujung-ujungnya paling ingat di tanah aja habisnya. Habis dimakan ulat. Ya kalau mbah mati habis selesai, itu penyakit zahir yang tubuh ini nah. Tapi kalau penyakit hati dampaknya sampai ke akhirat, dampaknya. Jadi orang bakhil misal mendengar orang kebakaran ya,
keluaran berataan ya Allah habis yang becawat kan keluar pian abot berataan bukah menyesah mana aja. Padahal kita kada menyangka jangan-jangan di hati kita nih hari-hari kebakaran. Tapi kita kada pernah pina abot ya lah. Kada pernah pina abot pina model kayak keluar je buka ya Allah nak berobat mencari segala macam ada kita. Nah nih tuh. Ini kelemahan kita aja kita. Dan orang yang hasad itu sebenarnya senantiasa jauh daripada kasih sayang. Nah, memang inya tuh kada pemurunan aja. Apa jurang bahasa ini? Kada pemarasan. Yalah. Orang hasad nih tigaan ya kita. Nah, tigaan. Purun benernya wanih ya. Nah, yalah. Lain tikar purun. Nah, senantiasa berada dalam siksaan di dunia dan di akhirat nanti. Jadi kada pernahnya tuh hidupnya nyaman. Walaupun sugih aja orangnya, tapi rasa kada nyaman di hati. Di dunia kada nyaman, di akhirat kada nyaman. Di dunia ini ia tersiksa dengan tekanan batin perasaan. Karena bila-bila masa Allah Ta'ala selalu mencurahkan karunia-Nya kepada orang lain, banyak misalnya bahkan kepada kawan-kawan orang yang hasad itu sendiri, yang ia kenal lawan mereka itu, maka si hasad tadi sakit hatinya. Nah, padahal kawan seorang juga yang dapat tuh. Kawan seorang babi ini putri Indonesia lulus harika. Jangan ya kalau seorang sudah bisa bini juga. Allah Ta'ala senantiasa mencurahkan nikmat ilmu, harta dan kedudukan. Maka senantiasa pula orang yang hasad itu dalam bertambah-tambah penyiksaan batin bila ia melihat kemurahan Allah Ta'ala terhadap orang lain itu. Nah, makin orang itu bertambah nikmat, bertambah sakit hati, rasa dikerukut bidawang di kita juga rubahari. Maka begitulah keadaannya sampai ke akhir hayatnya. Artinya sampai mati tuh bang, kada diobati hasad, sakit harus hati kita. Sampai-sampai ada pepatah orang Arab mengatakan orang yang kada pernah bahagia, orang yang bersifat hasad. Kada pernah bahagia, padahal nikmat banyak di rumahnya, di badannya, sihat sudah, bisi anak, bisi bini, rumah ganal, bisi kendaraan segala macam. Tapi karena bersifat hasad, kada pernah bahagia. Manakala di akhirat pula, maka lebih dahsyat lagi siksanya. Di dunia sudah sakit, di akhirat pun lebih sakit lagi siksanya. Karena seseorang hamba tidak akan mencapai hakikat iman selama ia belum lagi mencintai bagi seluruh kaum muslimin apa-apa yang ia cintai bagi dirinya sendiri. Nah, jadi ciri orang sempurna iman, inya tuh katuju bila melihat kekawanannya tadi bahagia. Misal kawan kita ini sugih, hanya sehari berusaha timbul sugih langsung kan. Babi ini janda kaya langsung sugih sih den. Ya. Kita nih himung benar. Nah himung kada mahiri malah kita himung benar. Kawa juga butuh hutang di kita yang lah. Nah berarti alhamdulillah tuh ciri orang itu beriman benernya. Tapi mau kita sarik bungul bener itu aja padahal aku pang rencananya aja. Nah, tapi ada juga bang yang gembira kawan dapat duit. Ada juga tapi salah bang ilah kawan karena buntut himung juga hati atau jangan itu aku kada hiri kada kawan karena buntut aja yang penting aku dapat jatah juga aja. Nah itu lain. Nah ciri orang beriman yang kayak itu. Jadi kalau kita melihat bila kita ada melihat orang bisa kelebihan, Tuhan memberi kelebihan bintangan apa aja, bintangan ilmu, bintangan amal, bintangan apapun, harta segala macam, biasanya harta bang lah. Nah malah timbul hati kada ketujuh, berarti kita yang ada beriman, orang tuh ada salah, kita yang rusak. Bahkan sepatutnya hendaklah ia bersama-sama dengan perasaan seluruh kaum muslimin. Artinya nyaman sama dirasai, sakit sama dinikmati. Nah kayak itu tuh. Nah bahasa orang Arabnya tuh berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Nah baik dalam kesenangan ataupun dalam kesusahan. Karena orang Islam itu ibarat sebuah bangunan, di mana satu bagian mengukuhkan baginya yang lain. Dan seperti sebatang tubuh, apabila mana-mana anggota merasa sakit, maka penderitaan itu dirasakan oleh seluruh anggota badan yang lain. Jadi jika engkau dapati hatimu bukan dalam keadaan yang seperti ini,
Melihat orang nyaman, rasa kada katuju kita. Melihat orang sakit, rasa ada himung. Maka itu keadaan kita, sifat hasad masih ada di dalam hatimu, masih wujud, berbahaya tuh. Jagar kita jangan jagar masuk neraka. Dan hendaklah engkau berusaha untuk membersihkan, karena usahamu dalam meninggalkan penyakit hati ini adalah lebih penting daripada engkau menyibukkan diri untuk mendalami ilmu furu'. Ilmu furu' itu fikih yang terlalu bercabang-cabang. Madzhabul arba'ah dipelajarinya kan luar biasa bener nih. Cabang-cabang ilmu fikih yang halus-halus, yang luas-luas pelajarinya. Kada usah gin, lebih baik apa? Lebih baik urusan hati. Dan yang ganjil-ganjil, yang jorang-jorang, dan memperdalami masalah-masalah yang untuk dikhilafkan oleh para ulama. Nah, ujung-ujungnya kan sedang berdebat aja tuh. Lebih baik Yasidin mempelajari urusan penyakit hati. Kedua, penyakit batin yang kedua dan cara meninggalkan sifat yaitu riya. Cara meninggalkan sifat riya. Adapun riya, maka itulah yang dinamakan syirik khafi, syirik yang samar, yaitu satu di antara dua bahagian dari syirik. Jadi syirik terbagi dua, ada syirik yang jeli, terang, jelas, yang disembahnya lain Allah. Ada syirik yang khafi, yang samar, Allah disembahnya tapi disekutukannya secara diam-diam. Dan yang dimaksud dengan riya ialah bahwa engkau mencari siapapun penghargaan di hati manusia, sebarang, maksudnya penghargaan siapa aja, maksudnya kita tuh hendak dihormati oleh siapa aja, maksud sebarang itu, sebarang penghargaan di hati manusia, sehingga dengan itu engkau dapat mencapai kepangkatan. Jadi riya ini amun inya kada bujur-bujur belajar, kada tahu bahwa kita itu sudah riya. Jadi riya itu banyak caranya banyak. Bisa kisah ibadah padahal riya, bisa kisah macam-macam yang padahal sebenarnya isinya adalah riya. Jadi mun kada bujur-bujur belajar sifat 20, kada kawa kita menghindari riya ini, kada kawa, karena itu anunya intisarinya. Banyak riya diantaranya, misalnya kita bafoto, lawan tuan guru besar datang dari Aras, kena diupload di Facebook, bertulisan pulang, semoga aku seperti itu, semoga keturunanku seperti itu. Nah kan bagus pinanya ya, kalau hati-hati mun ulun yakin mah ulun riya mun kayak itu. Sebab nang kayak itu bila kita mau upload itu tujuannya hendak siapa? Hendak dilihat kada? Kalau hendak dilihat berarti riya sebenarnya. Kalau kita mau upload kada ada hendak dilihat berarti kada riya, karena riya ini hendak dilihat oleh makhluk. Amun makhluk melihat, tabelujur melihat kada apa-apa. Makanya kalau bisa, kalau kita berfoto dengan para ulama atau kayak apa aja kah, nah kada usah diupload karena tujuannya hendak dilihat. Bila hendak dilihat itu pasti riya sudah. Kada kawa kita menikung-nikung ke lain tuh, kada kawa. Nah, mun orang yang melihat itu lain permasalahan. Misal kita duduk berdua lawan orang ulama besar datang dari Aras, duduk orang melihat, ada masalah. Tapi kalau kita perlihatkan itu neranya riya. Kan kita mau upload itu memperlihatkan. Berapa kita mau upload, orang kada berpikir kita hendak orang melihat. Paham lah pian nih. Nah, jadi hati-hati. Pinahnya model kayak bagus, padahal minta kada jakut supaya orang dah melihat, itu yang riya tuh. Yang orang melihat itu nih yang riya. Ada kita bakal hendak supaya orang melihat, nah itu yang riya. Amun kita kada ada hendak dilihati orang, tapi orang yang melihat, itu lain riya. Itu naranya memberi contoh orang yang melihat. Amun kita yang minta lihat, ini yang riya. Pahamailah. Jadi hati-hati bener nih. Bangun jam 2 ambil ke tasbih, fotonya tasbih dalam tangannya, ting ya. Kada aku kada betapa yang muhaj tasbihnya, tapi orang tahu naran seorang itu yang sama seorang juga narannya utuh khatiting, itu narannya tuh nah utuh khatiting. Nah jam 2 malam nih paling bagus buat tasbih pang ya. Masalahnya tasbih 2 biji sudah nih yang 100 pulang menjar betulisan kayak itu. Nah itu riya narannya. Jadi amal apapun, kebaikan apapun lah,
Ujar Ibnu Athilah Sakandari, idfin wujudak fi ardil khumul ay amalaka, patak timbun amal ibadahmu di dalam bumi ketersembunyian, jangan hendak ditimbulakan. Nah itu, bila kita timbulakan ria naranya menyaingi Allah Ta'ala, karena yang timbul itu kisah Allah bukan kita. Kenapa kita hendak bertambah-tampai? Nah itu. Dan manakala sudah ada cinta kepada pangkat dan kedudukan pula, maka termasuklah dalam istilah hawa muttaba', keinginan nafsu yang selalu diikuti. Semalam masalah yang pemulaan tadi, hasad itu bagian dari bakhil. Nah hari ini pulang subuh ini riya, bagian dari hawa yang dituruti. Nah biar Nabi kan 3 macam kok. Jadi bagian hawa yang dituruti, keinginan hawa tadi, arti hawa itu hawa kalbu lah. Hawa di sini, riya itu bagian di atas, lainnya bagian di bawah dan lagi hawa. Artinya hawa nafsu yang diperturutkan. Dengan penyakit riya ini banyak orang yang menjadi binasa. Nah, sebab penyakit riya banyak orang menjadi binasa. Yang binasa tadi ibadahnya. Lalu karena ibadahnya kada berpahala lagi, makanya kada ada beisi sangu, maka binasainya. Maka tidak ada yang membinasakan manusia kecuali hanya sebab penyakit yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Itu maksud manusia itu, handap kalimatnya loh. Tidak ada yang membinasakan manusia kecuali hanya sebab penyakit yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Nah itu titik di situ. Itu satu kalimat tertinggal di situlah panjang. Tidak ada yang membinasakan manusia kecuali hanya penyakit yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Jadi orang kadang membinasakan kita, penyakit kita juga yang maulah kita tadi binasa. Seandainya manusia mau memikirkan hakikat perbuatan mereka, tentu mereka tahu bahwa kebanyakan ilmu mereka yang mereka cari, ilmu yang mereka cari nih, kayak kita menuntut ilmu, namun asal mau memikirkan aja, asal mau bujur-bujur manhapi berpikir, nah jangan-jangan di situ ada riyanya, jangan-jangan. Apakan lagi adat yang mereka lakukan, bah menuntut ilmu bapotuan, upload, imbah sembahyang subuh bapotuan, hari-hari sembahyang subuh berjamaah, tapi hari-hari juga bapotuan, hari-hari juga mau upload. Ngapa nih tuh? Nya kadeda gurunya, maya bang, jangan hakun kayak itu. Apa? Walaupun apapun alasannya kada usah. Oh ampusakum wa ahlikum nara. Kita takutan, oh bina amal ibadah kita ini kena kada lagi pahalanya. Sudah gawiannya belum tentu sah, belum tentu bujur, belum tentu sempurna rukun dan syaratnya, ditampaikan pulang ke orang, walaupun dengan alasan apapun dilarang. Kada boleh. Kada memberi contoh guru aja, itu guru levelnya di atas, kita murid kada usah memberi contoh. Ada tahan lagi hati. Amun sudah wali, ayo ya menunggu kita yang wala ini kada usah gini. Buktinya ada kena yang mengomen yang kada bagus tuh, lalu sarikah tuh sangkal, nah ngapain tuh? Ya kalau ini kada usah. Bila ada kena mengomen bagus, bertambah berbunga-bunga hati, nah berarti wala kita nih ngarannya. Ada usah. Amun kita misalnya imbas sembahyang subuh keliling kemana-mana, dipoto lalu diupload, nah walaupun pina bagus tujuannya supaya menghuluakan orang ya Allah. Nah tapi kedudukan kita belum sampai di situ, belum di wilayah menghuluakan orang. Lebih baik kita membujurkan hati, menjaga amal supaya jangan sampai hilang pahalanya. Nah kayak itu orang bahari itu pian kayak guru sekumpul hendak tulak ke hutan sini, hendak beramal, kada tahu orang yang dibawa senapang ya Allah, paunjunan, kisah maunjun, kisah baburu, kada ada yang bakal kalinah nang kayak itu supaya orang melihat bahwa aku ini itu segala macam, kada ada. Nah
Jadi banyak contoh-contoh ulama bahari itu yang harus kita tiru, yang kita turuti. Nah, jangan sampai kita tadi mahayabang keluar dari jalur yang sebujur-bujurnya. Jadi nyatakan itulah, kita nih misalnya berfoto lawan ulama kalau siapakah, simpan untuk pribadi kita aja. Di hati guru-guru kita adalah yang berfoto kayak itu. Pengen melihatlah suah guru Juhdi mau foto sidin. Ada suah, itulah akhlak guru sekumpul. Berfoto lawan ulama sidin kada suah. Mun orang raja kayak orang mano, mun sidin kada. Nah, itu yang ditiru. Jangan hendak mana nampayakan kisah diri, kada ada seorang bisa kisah apa ditampayakan. Memberi supan. Sudah kada bungas. Tidak lain adalah dari sebab, ada sebabnya, dan dorongan. Nah, yang betapa tampai itu dorongan untuk menunjuki, maksudnya diperlihatkan kepada orang lain. Nah ya, kalau sedangkan tujuan seperti ini adalah menghilangkan pahala amalan. Nah, memperlihatkan ke orang menghilangkan pahala amalan kita. Padahal Nabi memadahi sudah bilainya bersedekah tangan kanan, tangan kiri kada tahu. Maka itu dalam pagar bahari guru besar. Jangan kada sidin meninggal hanya tahu bahwa sidin sekarang yang bersedekah tiap bulan. Hari-hari sidin andak di muka muhar lawang nena. Sembako bertulisan sagan pian jelai. Dapat yang sang fakir miskin yang dalam pagar itu banyak dapat sejahtera. Mbah sidin meninggal kada ada lagi yang matahari. Hanya orang tahu sidin kasakalinya. Nah, itu yang bujur. Kalau orang-orang wali pasan kayak bila sudah aku meninggal hanya kisahkan. Mun aku masih hidup berdiam ya. Sebab bila sudah sidin meninggal mati, nah apalagi orang mati yuk. Kada ada anak bagi sehariya, mun orang mati ria pocong nernya. Ya kalau. Nah. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis, inna syahida yu'maru bihi yaumal qiyamah ilan nar. Fayaqulu ya Rabb ustushhidu bisabilik. Fayaqulu Allah Ta'ala bal aradta ayyuqala fulan suja' wa qad qila dzalika wa dzalika ajruka. Nah, artinya sesungguhnya ada orang yang mati syahid, orang yang mati syahid yang akan dilemparkan ke dalam api neraka. Padahal sambatannya mati syahid, tapi hendak dilempar ke dalam api neraka pada hari kiamat nanti. Lalu orang yang hendak dilempar tadi, yang merasainya mati syahid tadi, heran, protes dan mengadukan halnya kepada Allah Ta'ala sambil berkata, jadi malaikat hendak melemparnya ke dalam api neraka sedangkan ini merasa mati syahid karena ini berjuang bang, mati terbunuh bang dalam peperangan nih. Jadi ujarnya, wahai Tuhanku, nah bukankah aku telah mati syahid dalam membela agamamu, berperang nih tang ting jalan antara pedang yang kalau berhari mati. Nah lalu Allah Ta'ala menjawab, tidak ya Allah Ta'ala, nyawa mati syahid dalam pandangan manusia. Nah mati syahid dalam pandangan manusia, hati-hati, yang kita cari ini pandangan Allah. Sebenarnya engkau, ujar Allah Ta'ala nih, sanggup mati syahid, mau mati syahid, mahakuni mati syahid, supaya engkau dikatakan seorang yang pemberani. Ambil ke parang, terjun ke medan perang, tok kayak Brahma Kumbara terbang kisahnya nih. Nah, supaya apa? Supaya engkau dipadahkan pemberani. Dan telah pula dikatakan orang demikian kepadamu. Nah, ternyata kehendakmu itu kabul. Orang bertahan, masyarakat melihat memadahkan engkau suja, seorang pemberani. Nah, kabul sudah hajatmu ya Tuhan. Itu bang yang kamu terima. Kamu hendak supaya dipadahkan pemberani, itu bang yang kamu terima. Kada lagi di akhirat. Maka itulah ganjaranmu ya Tuhan, kada lagi lain dari itu. Mun surga kada ada. Nah, jadi banyak yang kita pandang, kita takutan kan lokopina kita ini dipandang orang
model kayak ahli ibadah, sekalinya Allah memandang kita ahli maksiat. Nah itu kita takutan. Jaga pandangan Allah itu lebih utama daripada menjaga pandangan makhluk. Masalah ujar wahin apa nih, jaim ka jaga imis ka orang makhluk orang nabi haji menilai nya kadang beri pahala juga yang seorang paling menilai menyambat kita pang bah kita doakan yang sudah kada tapi mau usah malihati pamandiran makhluk, pandangan makhluk. Yang penting yang kita gawe kada salah, selesai. Maka itu begitulah pula halnya dikatakan kepada orang yang alim. Nah sama orang yang haji, punya anak menuntut ilmu supaya dipadahakan alim aja, ingat situ aja. Nya bahaji supaya dipadahakan bebut bertambah haji. Masalahnya kada kurang keren kalau kada dah bebut haji. Narannya adol, maaf lah kebetulan sama. Mun dikiau adol aja asa kada puas. Bakarinah supaya dikiau haji. Tapi imbah datang bahaji, kada dikiau haji, sarik sidin. Ungol aja sidin. Aku tohok mengumpulkan duit supaya bahaji, imbah datang bahaji, tatap mulai kayak bahari juga mengiau adol-dol juga. Tambahi pang haji jisiden kan misal nih. ini kada usah. Qori itu juga yang mereka itu riya pada amalannya. Jadi bila kita yang hendak dilihat riya. Kalau kita kada hendak dilihat tapi orang yang melihat itu kada riya. Itu pun bisa juga riya itu datang di pertengahan. Paham lebihan? Asalnya kita kada hendak minta lihat. Kada hendak asalnya. Sekalinya ada orang melihat timbul berbunga-bunga, nah berarti riaknya datang berdudi. Hanya kalau ngalih benar bisa juga ria itu datang sudah terjadi tuntung sudah gawian amalnya, riaknya datang berdudi bisa. Nah makanya pembahasannya ini luas masalah riak ini. Ketiga, cara meninggalkan sifat ujub. Ujub ini cikal bakal takabur. Jadi ujub mun digaganalakan dilihatakan jadi takabur dan merasa bangga dengan diri sendiri adalah satu penyakit hati yang sangat susah diobati. Kada kawa juga sekumpul kecuali belajar sifat 20 hanya kawa hilang ujub, kada kawa. Belajar fikih aja kada kawa juga, belajar tasawuf bisa kada kawa juga kecuali sifat 20 dulu. Paham-paham hanya hilang ujub ini. Karena ujub ini bibitnya ada dua rasa di hati yang sifatnya asalnya manusiawi. Tapi bila dilihatakan jadi terlarang dua rasa itu. Nah, pertama rasa kawa. Yang kedua rasa beisi. Rasa kawa dan rasa beisi asal mulanya manusiawi. Arti manusiawi itu itulah kita. Tapi mun rasa kawa rasa beisi kada dididik timbul karena anggapan di hati yang anggapan di hati itu jadi penyakit yang disebut ujub. Datang dari mana? Dari dua rasa yang kada terdidik ini nih. Rasa kawa rasa beisi. Apa itu? Rasa beisi kelebihan, rasa beisi kebaikan. Nah sudah masuk ujub itu sudah harau gara-gara kada dididik yang dua rasa di hati tadi. Kayak pacaran mendidiknya ya tadi memang kata kau kada belajar kita. Dan ujub itu ialah memandang kepada diri sendiri dengan pandangan kemuliaan. Nah kalau kita masih memandang diri kita kawa dan beisi masih manusiawi. Tapi kalau sudah memandang diri kita beisi kelebihan dan kemuliaan karena kawa dan beisi, nah ini yang disebut ujub. Pahamilah. Maka bila sudah memandang diri ada beisi kemuliaan, itu muhbit li tawabil amal, menggugurkan pahala beramal. Kalau kita masih memandang aku kawa aku beisi, itu separuh amal aja pahalanya hilang. Kenapa aja hilangnya? Maka masih manusiawi karena masih bungul kada belajar. Jadi hilang separuh. Tapi kalau sudah aku beisi kemuliaan, aku beisi kebaikan, aku wajar dihormati, aku wajar dimuliakan, nah itu sudah hilang pahalanya sudah. Seberataan tadi. Jadi ada pandangan kemuliaan dan kebesaran. Nah, waktu melihat diri seorang dan memandang terhadap orang lain dengan pandangan penghinaan. Nah, ini ujub yang paling parah lagi, sudah ke orang imbasnya memandang orang hina, tak bandingnya kita. Dan alamat yang nampak
Ciri yang nampak bahwa orang itu sudah nyata ujubnya, kita nih sudah nampak ujubnya, yaitu kelihatan pada lidah orang yang ujub itu ialah ia selalu mengatakan aku begini, aku nang kaya itu. Nah, bisa aja kata-kata aku nang kaya ini berupa upload di foto di Facebook, sama nang itu mengatakan aku nang kaya ini, tapi secara hal kita. Aku begini seperti perkataan. Nah, jadi aku begini, aku nang kaya ini, maksudnya aku ini. Itu seperti perkataan iblis kepada Allah Ta'ala. Ia tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Jar Allah, kenapa nyawa kada mau sujud? Ulun Tuhannya ini. Nah, apa jawaban iblis? Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Nah, itu jawaban iblis nih. Aku lebih baik daripada si Adam, karena engkau menjadikan aku dari api dan engkau menjadikannya dari tanah. Ini jawaban iblis. Kita nih tuna yang tak biasa bakupiyah, batapi, bagamis, duduk yang biasa di muka harus terhormat misalnya lah. Coba kan Bang bersalawar katok ke pasar atau ke mana kah, ke tempat orang banyak bersalawar katok biasa aja, baju kaos biasa, tulis di sini slang tulisannya. Kalau usaha berkopiah, coba akan naik ke masjid, ketahuan di situ yang rasa sopan kata kita. Nah, berarti biasanya rasa hendak dihormati orang tuh biasanya kalau ada rasa sopan. Nah, berarti selama ini gamis yang kita pakai itu menambah penyakit hati kita aja. Nah, tapi jangan diamalkan Bang terus-terusan kayak itulah. Yang kita nak mengetahui hati kita ini wayah ke masjid itu tuh riya kah kadakah? Coba kan Bang masjid cuma jangan selawar handap, selawar tertutup juga tuhutnya, cuma selawar katok pamburuknya pilih, coba kan pakai dulu sekali marun mencobakan. Bila kita wayah berbaju bagus ke masjid dengan wayah dalam keadaan berbaju biasa yang seraba minim ya, kalau tertutup aurat jopang cuma kan baju kaos segala macam biasa berkopiah, kada rasa hati itu kurang lebih sama, kada perbedaan. Nah, berarti pian tuh insya Allah bisa wali kutub sok. Insya Allah kada apa-apa narannya, kada ada perbedaan hati. Nah, paham pian lah. Nah, coba akan kayak itu sekali. Kemana pian rajinnya orang hormati biasanya, yang pengen ketujuh bagaimana segala macam, coba kan ke situ, tapi jangan di sinilah. Sana Nur Islam sana lah. Nah, mencoba mengetahui hatiku ini. Nah, jangan-jangan aku ini selama ini yang berapi-rapi pakaian, jangan-jangan ada unsur riaknya, ada unsur ujubnya. Coba kan berbalikannya. Nah, kayak itu. Kalau membaca kitab bersalah qasairiyah, bahkan di situ dipadahkan ada yang sengaja kisah mencuntan, maka di pasar. Tapi ini jangan turuti Bang, ini contoh aja tuh. Di pasar kitaan orang terkenal wali Allah Ta'ala. Nah, lalu sini kisah mencuntan, pada kisahnya ada dikuriaki orang maling, apa ada pada dipukuli orang di pasar. Lalu disambati orang akhirnya, oh maling Bang, ninto sekalinya pindah masjid dulu mah kopi-kopi ya ke masjid pindah hari-hari sekalinya maling. Nah, kawak ada kita manahani rasa yang dahulu ketujuh dimuliakan dihormati, sekarang orang menghinakan, ada kadar rasa perbedaan. Nah, tapi ini ekstrim Bang lah, jangan dituruti. Cuma kita tahu tuh orang bahari nang kayak itu hendak tahu aku nih menuntut kemuliaan dari makhlukkah atau kayak apakah dalam ibadah aku ini karena kita ini sudah terbiasa mencitrakan baik kepada makhluk. Ini yang salahnya, harusnya mencitrakan baik dalam pandangan Allah, makhluk menggiringnya kita. Maka itu citra itu dalam pandangan Allah yang baik. Tapi kalau citra di belakang raya kada lagi citra ya lah, itu lebih citra lah gitu. Ada dulu ran citra lah bahari di belakang raya lah, sudah ada lagi tuh. Nah, sekurang-kurangnya
kadusa kita tadi menuruti ekstrem mereka kadusa menuruti gitu sakurang-kurangnya bila kita hendak berbaju kah beramal kah berpakaian kah apakah perbuatan kita jangan katuju dilihati makhluk gitu aja tuh jangan katuju masalah kaina makhluk melihat itu kada kawai nah itu dan alamat yang zahir yang nyata kelihatan bagi orang yang ujub itu ketika di dalam majelis orang terkumpulan banyak di situ alamat yang nyata ialah ia selalu suka mengangkatkan dirinya. Arti mengangkatkan dirinya tadi maksudnya katuju tampil. Nah, mengangkatkan dirinya itu katuju jaka ibarat duduk kada mau yang pina dibuncu-buncu yang biasa-biasa aja hendak yang di muka terus misalnya hendak yang kayak dimuliakan orang ya terus. Nah, katujuh mengangkatkan dirinya, memuliakan dirinya dan menganggapnya lebih pandai daripada orang lain. Dan ia suka menonjolkan diri di dalam perbincangan dan tidak senang kalau ada orang lain yang menolak pandangannya. Nah, ini ciri orang yang ujub. Dan orang yang takabur itu takabur dah sanak oleh ujub kakak Tuhan itu tidak senang apabila ia diberi nasihat kada katuju kehendaknya inya yang memberi nasihat dan sangatlah kasar bahasanya kalau ia memberi nasihat kepada orang lain nyaman ini ya kayak hendak hidup nyaman kada bersembahyangan ya makanya tang orang banyak supan kasihan orang supan situ tang orang banyak bujur kata-katanya cuma di situ tersusup rasa seorang mulia menganggap yang dipadahi tadi hina itu kada bagus. Maka siapa yang menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain maka orang itu bersifat takabur. Nah, walaupun kata-katanya kata-kata nasihat nyawan inilah sembahyang jangan pindah pangulir sembahyang nah, bagus kata-kata tuh bagus tapi kalau didasari sifat seorang tak bagus pada inya, nah itu ujub tuh hati-hati. Dan sebaiknya hendaklah ia mengetahui bahwa orang yang sebenar-benar baik ialah orang yang baik di sisi Allah. Nah, dan masalah ini tidak ada siapapun yang mengetahui. Siapa yang tahu yang paling bagus di sisi Allah itu ada tahu. Karena ia terta'alluq orang yang paling baik di sisi Allah itu berhubungan kepada khatimah umur seseorang. Artinya di ujung tuh nah kita kada tahu siapa yang husnul khatimah, siapa yang suul khatimah kita kada tahu. Jangan-jangan orang yang kita anggap pengulir beribadah ninya husnul khatimah, kita yang rajin beribadah ini suul khatimah bisa kada tahu kita. Maka etikatmu di dalam hatimu bahwa engkau lebih baik dari orang lain adalah dari sebab kejahilanmu semata-mata. Nah, jadi nangka ini lah. Kalau kita menganggap diri kita tak baik pada orang, lalu kita memadahi orang, nangka ini nah supaya baik itu ujub walaupun berbaju atau berlapis lawan kata-kata yang baik, tapi di dalamnya mengandung ujub. Ciri orang ujub sini padahakan tadi katujuh menunjul-nunjulkan diri, katujuh supaya orang memperhatikan inya, itu ciri orang ujub. Nah, ada juga sebaliknya. Hati-hati pian lah, makanya ilmu ini luas benar. Nah, ampih pulang pian katujuh duduk di muka ampih. Menunjulkan diri ampih. Pokoknya bila sekali datang di masjid itu langsung pian duduk di muara lawang pulang. Parak sandal. Jadi kau muar menghalangi orang jalan ya. Jika ini bungul bener ini, kenapa hidup muara lawang? Kada aja aku memalakan supaya menghinakan diri aja. Nah, kada kayak itu maksudnya. Senangnya hati hendak menimbulkan dirinya itu yang dilarang. Sebenarnya bukan urusan masalah burit sebenarnya. Urusan burit di mana aja duduk tuh kada masalah. Hati yang burit nih katujuh duduk di tempat mulia itu yang kada bagus. Supaya orang memuliakan lalu duduk di sini, nah itu kada bagus. Nah, hatinya, nah itu bukan duduknya sebenarnya permasalahan. Jadi duduk parak sandal di masjid nih, padahal banyak kayak pulang di muka itu takut nih orang kenapa pinduk sini acil ya kada jaku tawadu naham ya. Nah itu yang sombong tak
mengaku tawadu. Ini yang sombong, makanya belajar bujur-bujur ya kada kawai dengaran. Jadi merasa seorang bisa sifat tawadu itu yang sombong. Hati-hati. Selama kita belum nahap dan belum paham sifat 20, kada kawa kita memujurakan yang mana yang bujur-bujur tawadu, yang mana yang bujur-bujur ria, kada kawa kita memahami. Nah itu. Jadi jar guru bahari lah, ada orang yang ketujuh di muka, padahal ini yang tawadu. Ketujuh itu maksudnya bukan sidin ketujuh, coba duduknya nih sidin di situ terus. Mun hati sidin kan tidak ada urusan ketujuh atau kada ketujuh. Nah, ada juga orang tuh melihat kita duduknya misalnya yang di parak sandal tadi di bawah pohon. Nah, bahkan pada aku tawadun hamja. Padahal aku pang yang patutnya duduk di sana tuh aja. Nah, begini ini ini asli sombong. Padahal orang yang nangkai itu yang sebenarnya sombong. Nah, jadi ini perkaranya halus benar lah, sulit membedakan kecuali yang diberi Allah petunjuk. Dan orang yang takabur sudah lah, mana tadi? Kadada kawa kita tahu apakah orang itu mulia di sisi Allah atau kada. Karena pengetahuan orang itu mulia atau kada karena di ujung husnul khotimah kah orang nintu, suul khotimah kah orang nintu. Nah, jadi bagus saya kita tuh berpikir melihat diri kita misalnya ahli ibadah atau tujuan menuntut ilmu, jangan pina terlalu bangga lawan diri. Siapa tahu aku suul khotimah, tapi naudzubillah min dzalik bang nintu ya kalau kita berdua kada hendak kayak itu berdua husnul khotimah juga. Nah itu bang melihat orang pina pengulir beribadah, pengulir menuntut ilmu, siapa tahunya husnul khotimah. Kedepannya kita kada tahu kedepannya tuh nah perjalanan kedepannya kita kada tahu. Bayinya bertaubat diterima Tuhan taubatnya, nya bujur-bujur taubat mati husnul khotimah tuh. Termasuk melihat orang yang kada beragama, kada seagama lawan kita kayak itu juga kada boleh kita langsung mancap. Orang tuh neraka wara kada boleh itu. Kada tahu kita ujungnya tuh kada tahu. Maka etikadmu di dalam hatimu, keyakinanmu di dalam hatimu bahwa engkau lebih baik daripada orang lain adalah dari sebab kejahilanmu semata-mata. Sepatutnya janganlah engkau melihat kepada seseorang kecuali engkau melihat bahwa ia adalah lebih baik di sisi Allah Ta'ala daripada engkau. Nah, dan mempunyai beberapa kelebihan atas dirimu. Jadi bila melihat orang tuh tak bagus pada kita, anta khairun minni, anta afdalu minni, pian lebih baik dari ulun. Buktinya makanya kita tuh disuruh ibaratnya tuh bepian orangnya kalau biarkan anak-anak siapa tahu orang tadi bukannya siapa tahu lagi itu kita menganggapnya inya tuh tabdal daripada kita. Jika engkau melihat orang yang lebih muda daripadamu, maka engkau berkata di dalam hatimu, anak ini belum pernah lagi membuat maksiat kepada Allah Ta'ala, sedangkan aku yang sudah Tuhan ini banyak berbuat maksiat, maka tidak ragu lagi bahwa ia lebih baik daripadaku. Nah itu alasannya. Dan apabila engkau melihat orang yang lebih tua daripadamu, maka hendaklah engkau berkata orang ini menyembah Allah Ta'ala lebih dahulu daripada aku, tak banyaknya ibadah tatuha bang, maka tidak ragu lagi bahwa ia lebih baik daripadaku. Dan apabila engkau melihat orang yang alim, maka hendaklah engkau berkata orang yang alim ini telah dikaruniakan kepadanya bermacam-macam pemberian yang tidak dikaruniakan kepadaku. Ia banyak paham ilmu seorang kada, dan ia telah sampai ke martabat yang aku tidak sampai kepada martabat itu, dan ia mengetahui perkara-perkara yang tidak aku ketahui, maka betapa aku sama dengan dia. Maka kada apa-apa aja ujar kita nyata terbagus sidin. Dan apabila engkau melihat orang yang jahil bang, maka hendaklah engkau berkata orang yang jahil ini berbuat maksiat akan Allah Ta'ala dengan kejahilannya. Inya berbuat maksiat memang wajar, inya kada tahu pang bahwa itu maksiat. Tetapi aku pang mengerjakan maksiat beserta dalam keadaan diriku dengan ilmuku. Aku ini menggawe maksiat, aku tahu bahwa itu maksiat. Bisa tagancang malaikat mencatuk aku pada mencatuk inya.
Karena aku menggawi maksiat dalam keadaan aku tahu ilmunya, sedangkan inya menggawi maksiat inya dalam keadaan jahil. Nah, maka Allah Ta'ala akan berhujjah ke atas diriku. Jadi Allah Ta'ala, betap kita nih bermaksiat, tahu bahwa itu salah. Orang tuh bermaksiat kada tahu bahwa salah di hadapan ke Tuhan. Ya Tuhan, inya kada tahu, nyawa tahu kenapa? Nah, itu maksud Allah Ta'ala berhujjah nih nah atas diriku. Dan aku belum tahu lagi bagaimana akhir kehidupanku ini. Nah, itu. Jadi hati-hati kita. Ada tahu kita nih husnul khatimah kah? Saul khatimah kah? Makanya kita berdoa tuh 5 waktu tuh jangan ketinggalan. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Waktu itu kita harus ada kesadaran hinanya diri kita di hadapan Allah. Mun Allah kada memberi husnul khatimah, apa mau dikata? Nah, karena kita sudah pindah tuh Allah yang bersifat yang ke-21 yais. Amal ibadah kita yang banyak secara hakikat lah ada sanggup malubi Allah Ta'ala. Ibadah kita yang banyak, kebaikan kita di dunia yang banyak, seumur hidup kita kada pernah maksiat, kebaikan jadi gawi, kada pernah sanggup menukari surga. Maka surga dan kenikmatan murni rahmat Allah, bukan karena hasil kita bukan karena hasil ibadah kita tuh kada. Nah, jadi maka kita minta husnul khotimah lawan Tuhan. Ya Allah biha, ya Allah biha itu. Dan aku belum tahu bagaimana akhir kehidupanku ini. Dan apabila engkau melihat orang yang kafir, maka hendaklah engkau berkata, aku belum tahu lagi. Boleh jadi ia nanti masuk Islam, lalu ia mengakhiri kehidupannya dengan husnul khotimah. Nah, mati dalam keadaan yang baik dan beriman. Dan dengan sebab dia masuk Islam, maka ia telah keluar dari dosa-dosanya seperti keluarnya sehelai rambut dari adunan roti. Nah, sedangkan aku wal'iyadu billah, tapi kita tetap berinulan Allah ya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memelihara kita. Nah, boleh jadi nah, supaya kita jangan sombong ya Allah, boleh jadi berubah menjadi sesat setelah mendapat petunjuk. Maka aku menjadi orang yang kafir, boleh jadi kayak itu, dan kehidupanku akan diakhiri dengan su'ul khotimah. Nah, tapi naudzubillahi min dzalik ya Allah, maka itu. Nah, naudzubillah. Cuma pernah terjadi ya dalam kitab maka itu. Pernah terjadi, ada sejarahnya itu nah. Yang ulama besar, muridnya banyak ribuan, bahkan muridnya itu duduk sakilan pada tanah tarabang. Muridnya tuh lagi gurunya. Kada duduk di tanah lagi, sekali meninggal su'ul khotimah. Nah. Kenapa aja sampai kayak itu aja? Itu bang tadi alasannya karena kada ingat minta husnul khotimah lawan Tuhan. Tak pandang seorang ahli ibadah bang sudah ilmu banyak, amal banyak, rasa yakinnya sudah surga ampunnya. Padahal jangan minta lawan Allah husnul khotimah. Yaitu, nah kalau kita diakhiri dengan su'ul khotimah, yaitu mati dalam keadaan yang jahat, maka tuh kita kada tahu keadaan itu. Maka orang kafir ini pada hari kiamat nanti akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang muqarrabin, sedangkan aku akan disiksa dalam api neraka. Nah, wal'iyadu billah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memelihara kita. Nah, jadilah angka inilah orang-orang yang kada Islam tuh agamanya, bilanya masuk Islam mengucap 2 kalimat syahadat, dosa-dosanya yang bahari-bahari yang 50 tahun misalnya umur sidin, yang ke 50 tahun itu dihapus Tuhan, nya tuh bersih tuh. Jadi mulai nol pulang biasa. Nah, asal mau ucap 2 kalimat syahadat ya kada perlu beristighfar lah, mengucap 2 kalimat syahadat ya habis dosanya 50 tahun tadi. Nah, kayak bayi yang hanyar lahir sebenarnya, mati sekalinya pulang pada surga menghadang. Nah, jadi hati-hati benar. Makanya julun dipadahkan ada kalau yang kisah yang orang yang maulah bom, merakit bom, batu diandaknya di padang orang kafir meledak. Nah, maka orangnya berjanggut, bagamis, bersurban, yang mandak bom ini nih. Nah, maka berkuriak-kuriak pulang mati. Tempat juga orang mandak bom itu mati. Dipadahkan mati syahid lah nintu, jadi betul mati syahid lah, julun lain mati sakit. Kalau mati syahid bang nintu. Itu gawian iblis, jadi hati-hati pin lah. Biar orangnya bagamis, biar titik 3 di sini nah titik 3 nah, ada 2 lagi 1 3 di sini, berjanggut, bagamis, belilit sorban, tapi gawiannya membunuh. Kada jago orang kafir aja, itu yang kada boleh. Gawiannya sama dengan gawian iblis, nyamannya masuk neraka aja, itulah tujuan iblis. Iblis ini kenapa minta panjangkan umur seumur dunia supaya kita hamba-hamba Allah bertani masuk neraka. Nah, kalau kita langsung membunuh supaya masuk neraka, apa bedanya dengan iblis?
Malah nyawa iblis beikung narnya kayak itu. Maka bangga bener pian buhan anak buahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ujar. Bungol jalan nenek. Hati-hati kita pian lah. Jangan sembarang Allah Akbar, Allahu Akbar. Tapi gawian menempelin orang Allah Akbar, Allahu Akbar napa? Ini hati-hati beban generasi muda ini. Nah, hati-hati benar, mudah benar tahu umpatan kayak itu. Bunjuk rasa lah apalah, oh bahancur kalimat Allah Akbar, Allahu Akbar. Hati-hati. Lubang mendengar pengajian-pengajian ujung-ujungnya kan belajar bola bom, jangan umpatan. Ada usah. Kita tuh membom hari-harinya sudah tuh. Ada usah nang kayak itu. Wallahu a'lam. Insyaallah disambung. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم